Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah al-munqaidi bil 'azamati wal jalal al-mutawahhidi bi istihqaqi nu'util kamal al-munazzihi 'an syuraka'i wan nudhara'i wal amthal al-muqaddasi 'an simatil hudusi min at-taghayyuri wal intiqali wal ittisali wal infisal alimul ghaibi wasyahadatil kabiril muta'al. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi minad dhalal wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa sabbat minhumul ahwal wa ala jami'i man ittaba'ahum fi ma lahum min mahamiri sifati wa mahasinil khilal. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wattaqullaha mastata'tum wa'lamu anna Allaha yuhibbul muttaqin. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fi kitabihil
sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Hadirin jamaah Jumat Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah. Sebagai umat Islam kita wajib meyakini bahwa qadar atau takdir itu baik buruknya hakikatnya dari Allah juga. Itu merupakan rukun iman yang keenam. Al-tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, untuk memahami qadar atau takdir ini bahwa itu baik buruknya dari Allah, maka kita harus tahu dua sifat Allah yang berkaitan dengan qadar itu. Dua sifat yang saya maksud adalah sifat qudrat dan sifat iradah. Sebelum Allah menjadikan makhluk, yang ada hanya Allah saja beserta semua sifatnya yang agung, yang mulia dan sempurna. Keadaan itu di mana yang ada hanya Allah saja, itu disebut azali. Nah, ketika azali itulah Allah merencanakan membuat planning tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk. Kemudian dari kemungkinan itu ditetapkan oleh Allah. Ketetapan ini disebut qada. Jadi Allah membuat ketetapan itu adalah sifat iradah. Hasil dari ketetapan itu disebut qada. Itu jauh 50.000 tahun sebelum adanya makhluk. Semua sudah ditetapkan. Nah, kemudian qada yang ada pada zat Allah ini itu tidak akan berubah, disebut qada mufrad. Qada yang ada pada zat Allah itu tidak akan berubah, disebut qada mufrad. Nah, Allah kemudian menulis qada tersebut di Lauhil Mahfuz. Allah membuat papan tulis raksasa yang disebut Lauhil Mahfuz. Di situ ditulis semua ketentuan Allah. Qada Allah ditulis di situ. Itu bisa dilihat oleh para malaikat. Jadi ketika malaikat melaksanakan tugas, mereka berdasarkan panduan apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu. Nah, qada yang ditulis di Lauhil Mahfuz itu bisa berubah. Ini disebut qada mu'allaq. Misalnya seseorang sudah ditakdirkan akan tertimpa sebuah batu. Kebetulan dia tinggal di sebuah kampung di mana keluar dia harus melewati suatu bukit yang di atasnya ada batu besar. Dalam qada mufrad dia harus tertimpa oleh batu itu. Kemudian si orang tadi sering berdoa supaya dipanjangkan umurnya. Nah, itu dilakukan terus-menerus sehingga setiap dia melangkah melewati batu tersebut, batu itu terkikis sedikit demi sedikit menimpa kepalanya, hingga akhirnya batu itu habis. Itu yang disebut dengan qada mu'allaq karena doa ya. Coba kalau kita bayangkan tertimpa oleh batu susah putus, pasti dia mati. Di situ ada harapan untuk kita selalu berdoa dengan hal-hal yang baik. Itu disebutnya qada mu'allaq, bisa merubah ketentuan Allah yang ditulis di Lauhil Mahfuz. Sedangkan yang ada pada zat Allah yang qada mufrad itu tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi kita harus selalu optimis untuk berdoa dengan kebaikan. Nah, qada itu ditetapkan jauh sebelum dijadikannya makhluk. Sesudah makhluk dijadikan, ia kemudian terjadi sesuai dengan apa yang ditetapkan dahulu. Nah, kejadian sekarang itu disebut qadar atau takdir. Misalnya kita hari ini ditentukan dahulu, hari ini Jumatan di masjid ini. Siapa orang paling pojok sudah ditentukan oleh Allah. Siapa orang yang datang paling dulu sudah ditentukan oleh Allah. Siapa yang datang paling belakangan juga sudah ditentukan. Ketentuan tersebut dulu itu disebut qada. Sedangkan sekarang
buktinya ya sesuai dengan kodok itu disebut qadar. Mungkin bisa dipahami ya. Jadi apa yang terjadi di dunia ini bahkan nanti sampai akhirat itu sudah ditentukan dahulu sebelum ada makhluknya. Ketentuan zaman dahulu itu disebut kodok dan sekarang kejadiannya disebut qadar. Wajib kita mengimani bahwa qada dan qadar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu dan hanya Allah saja khalaqa yang telah menjadikan kalian semua. Wallahu khalaqakum dan hanya Allah saja yang sudah menjadikan kalian semua. Wa dan Allah telah menjadikan apa-apa ta'maluna yang kalian kerjakan. Jadi pada hakikatnya diri kita dijadikan oleh Allah, pekerjaan-pekerjaan kita pun itu telah dijadikan oleh Allah. Tentunya pekerjaan kita itu secara garis besar hanya dua ya, baik dan buruk. Nah, ketika seseorang memilih untuk melakukan kebajikan, Allah berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Allah memberikan ilham kepada orang itu untuk fujur atau maksiatnya ataupun takwanya. Ketika seseorang memilih untuk berbuat baik, dalam hadis disebutkan Allah memberikan kepadanya mengilhamkan kepadanya 70 macam kebajikan minimal. Jadi ia akan memilih salah satu dari 70 itu, tidak akan keluar. Demikian juga ketika seseorang memilih untuk melakukan keburukan atau berbuat dosa, maka Allah ilhamkan kepadanya 70 macam keburukan, dan dia pasti memilih salah satu. Jadi memilih atau tidaknya itu sudah ditentukan oleh Allah, kita tidak tahu. Tetapi Allah tetap memerintahkan kita untuk memilih kebaikan. Artinya ketika kita memilih keburukan, maka dosa itu ditanggung oleh kita. Tetapi seandainya kita keburu bertobat dan dimaafkan, insya Allah tidak akan menjadi siksa. Jadi dosa yang akan menjadi siksa itu adalah dosa yang tidak sempat ditaubati, atau memang karena dia merasa benar, tidak merasa bersalah, tidak akan bertaubat. Di sini pentingnya ilmu agar kita tahu apa yang baik dan buruk itu, sehingga kita bisa menghindari keburukan. Hadirin jamaah Jumat yang saya muliakan, intinya saya ingin mengatakan bahwa rukun iman yang keenam yang wajib kita imani, yaitu qadar atau takdir, itu baik buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian akidah, bagian batin. Dalam hati baik buruk itu dari Allah. Tetapi dalam pengucapan berbeda. Ada tata krama, ada aturan. Karena intisari dari agama itu agar kita berakhlak baik. Berakhlak baik terhadap sesama, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berbuat baik, boleh kita menginginkan langsung itu dari Allah. Misalnya kita bekerja dengan peringkat yang bagus, ada orang memuji kita, maka kita katakan alhamdulillah, pada hakikatnya ini dari Allah juga. Kita dapat pahala dengan itu. Jangan merasa sombong. Ya, kalau kita mengembalikan dengan memuji Allah bahwa kebaikan kita itu hanya dari Allah, maka kebaikan kita akan utuh dan kita akan dapat pahala. Tapi kalau kita menjadi sombong, mentang-mentang diberi kebaikan dan kita lupa diri, semua itu hasil dari diri kita sendiri, maka pahalanya akan hilang. Bagaimana kalau berbuat buruk, misalnya seorang mencuri, kemudian tertangkap, ditanya oleh polisi, kenapa engkau mencuri? Lalu dia menjawab, ini kan hakikatnya dari Allah juga, nah itu berdosa. Dia telah melanggar aturan. Itu tidak boleh, dilarang dalam Islam. Jadi sekali lagi perlu dipahami ya, baik buruk itu dalam hati kita, dalam keyakinan hakikatnya dari Allah. Tetapi dalam konteks kejadiannya, ketika buruk kita tidak boleh menudingkan itu langsung dari Allah. Harus menuding itu kesalahan dari kita sendiri.
karena kita tergoda nafsu atau lalai atau apalah. Sedangkan kebaikan boleh ditujukan langsung kepada Allah. Ma asobaka min hasanatin fa min Allah. Apapun yang mengenai dirimu dari kebaikan itu adalah dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsi. Sedangkan apapun yang mengenaimu dari keburukan itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sekali lagi saya tekankan ada perbedaan antara amal yang batin akibatnya dengan pengucapan untuk masalah ini, masalah kodok dan kodak ini. Dalam arti baik buruk itu dari Allah, tidak akan merasa kita harus begitu. Sedangkan dalam ucapan baik dari Allah, buruk dari kesalahan kita sendiri. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah Al-Fatahil Jawadil Mu'in ala tafakuhi fiddin man ikhtarahu minal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tudkhiluna daral khulud. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Salatan wa salaman wa barakatan naquzu bihi yaumal mi'ad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istawu suku pakum pain atas segala suku pimpin iqamatis sholat. Sapnya dirapatkan dan diluruskan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syamsi wa duhaha
طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Al-Fatihah.